sebelum Ibu ya. Ibu ikhlas ilmu-ilmu ini saya bantu keluarkan ya. Ikhlas? Lillahi ta'ala ikhlas ya? Amin amin ya rabbal alamin. Jika nanti ada kerajaan jin yang menyerang Ibu juga, ikhlas Ibu saya lepasin? Ikhlas, saya sudah capek. Sudah capek ya. Iya sudah. Ibu puji, aminkan doa saya ya. Bapak sebagai suaminya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahwa tema kita bagus sekali menjadi istri solehah. Yang harus diceritakan adalah pengetahuan bagaimana mencari istri atau mencari, yang jelas mencari istri ya, yang solehah. Jadi betul istilahnya nasab itu diperhitungkan dari keluarga yang bagaimana itu harus jelas. Kemudian dari kekayaan, bukan berarti matre, betul. Maksudnya kekayaan itu kalau memang kita biasa ya jangan cari yang kaya-kaya, biasa aja. Sebanding lah. Sebanding sekufu. Kalau mamanya kecantikan bukan berarti harus cari cantik. Yang dicari itu adalah biasa. Kalau kita wajahnya ya ketengan, ya carilah wajah ya ketengan naik dikit gitu. Kan harus begitu. Ya jangan mamanya wajah ketengan carinya yang cantik mamanya. Kecuali rezekinya ya. Emang bagus. Kecuali rezekinya bagus. Ya wajahnya ketengan, rezekinya wah itu silakan. Makanya yang namanya jodoh kita tidak tahu. Ya, misteri ilahi ya istilahnya ya. Iya seperti itu. Jadi kita harus paham bahwa menjadi istri soleha itu memang sulit. Pada waktu kita itu sudah berdoa ingin mendapatkan suami yang soleh, si istri dapat, lah kok seperti ini ya suami saya. Ya sudah, jangan digerutuin, jangan jangan ngegerutu, jangan protes. Ya sudah pada waktu itu memang harus difahami kalau seorang istri ini harus membimbing suami bagaimana caranya menjadi suaminya soleh. Betul, menjadi istri solehah kata Ustadz tadi cukup sulit tapi bukan berarti tidak bisa. Harus mampu, harus yakin. Belajar. Kenapa sebut sulit? Karena ganjarannya pun besar yaitu surga. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa bisa memilih pintu surga manapun ketika istri itu adalah benar-benar solehah. Iya, benar itu. Insya Allah seperti itu. Betul. Jadi mendidik seorang perempuan tersebut menjadi tugas dari sang suami. Insya Allah betul. Ya. Menggiring supaya makin soleh dan suami akan mendapatkan pahala ketika istri menjadi solehah, betul Ustaz? Itu memang pahala dari kewajiban suami. Iya karena sudah wajib. Karena sudah kewajiban dia mendidik istrinya menjadi istri yang solehah. Betul. Jadi kalau maunya kita punya istri harus kita didik istri menjadi istri solehah. Jangan sampai istri itu keluar dari jalur syariat. Kalau mamanya istri itu keluar dari jalur syariat, dikasih tahu, dinasihatin. Tinggal pada waktu istri itu dinasihatin, tinggal mau apa enggak, hanya itu aja kuncinya. Kalau mamanya istri, kan ada nih istri kadang-kadang dinasihatin nggak mau nih. Banyak ibu-ibu, kasus yang sering saya terima begitu, susah dinasihatin. Tetap dinasihatin, dimarah nggak usah dimarah, nasihatin aja. Kewajiban sudah dilakukan. Kewajiban dilakukan, nggak usah marah. Okay. Oh habis nggak bisa, masa saya ngasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Masa saya nggak boleh marah? Emang nggak boleh seorang imam itu marah dengan istrinya. Karena pada waktu dia itu marah berarti dia nggak sabar udah. Ya. Nah. Tapi ada kasus sebaliknya Ustaz, ada kadang-kadang yang cerita kepada saya. Dianya mau pakai jilbab sang istrinya, suaminya melarang. Ada yang sampai gitu loh Ustaz. Dengan berbagai macam alasan, kalau begitu gimana ya? Ya memang suaminya belum dapat hidayah, mau gimana lagi. Istri harus taat pada suami atau taat kepada perintah Allah? Nah sebenarnya begini, kalau memang dalam hal seperti itu kita bisa bahwa si suami itu masih mengajak sesuatu yang berbau keluar dari syariat. Sebenarnya istri boleh sebenarnya dia itu memakai jilbab, boleh. Dimarahin pun tetap harus diem dia, nggak boleh melawan. Ya, karena perintah Allah jauh lebih tinggi lagi. Ya, karena perintah Allah jauh lebih tinggi lagi, nggak usah dilawan, diem aja mau diapain. Jilbab dibukain sama suami, biarin aja. Besok dipakai lagi, ditempeleng, diem aja. Dimohonkan ampunan suami yang seperti itu. Didoakan agar suami menjadi suami yang soleh, nggak apa-apa. Itulah salah satu nanti si istri itu akan masuk surga itu ya begitu. Ya jadi benar-benar serius, nggak usah marah. Nggak usah marah. Benar-benar tersentuh dengan akhlaknya ya. Iya. Semakin dicoci-maki sama suami, semakin melayani, semakin baik. Iya, itu istri yang soleh aja seperti itu. Ditempeleng dia diem, jatuh dia diem, maafin aku ya Kang. Gitu. Tempeleng tendang diem, sakit itu
istighfarnya sudah. Sulit, tapi pahalanya besar. Itulah solehah. Ya. Oke. Mudah-mudahan jika terjadi seperti itu bisa menguatkan imannya bahwa perintah Allah jauh di atas dari perintah suami. Perintah suami, ya kita langsung menomorsatukan Allahnya bukan suaminya. Walaupun tetap suami. Ya, pasti tetap Ya. hormat tetap. Tetap tapi hormat. mengenai kewajiban diri harus dilakukan juga ya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Ustadz. Mengerti Ibu? Wah ini mah solehah semua insya Allah ya. Amin, amin. Sekarang saatnya kita memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan siapa yang mau. Oh banyak. Itu aja Ustadz itu tampaknya udah lemah sekali. Oh iya. Silakan. Permisi. Hati-hati turun. Ya. Bismillah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Ibu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu. Nama ibunya siapa maaf? Ibu Puji, Kenapa? Ibu Puja kenapa? ibu saya muda kesurupan. Kata yang udah dari kecil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu astagfirullahaladzim. 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 Jangan dipaksa tangan. Astagfirullahaladzim. Jangan dipaksa tangannya, biarin aja. Biarin aja. Jadi kalau Tangannya misalnya biarin. kalau misalnya ibu saya misalnya ada bulan lewat, ada orang meninggal gak wajar, pasti ibu saya udah langsung sendawa dan kayak berat gitu, tergantung meninggalnya macam apa. Oke. Nah, jadi nanti ibu saya bisa kayak gini atau bisa aja berat, terus ibu saya ngasih tahu misalnya orang itu meninggal gara-gara apa. Oke. Ibu bilang kalau misalnya itu bukan orang meninggal yang ngasih tahu, tapi ibu bilang adalah jin yang memberitahu. Istighfar. Ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ibu. Oke. Selain ini nama Ibu Puji Ya namanya Sri Puja Dari mana? Astuti. Tinggalnya di Bintaro. di Bintaro. Seperti ini sudah lama. Udah dari kecil. Dari kamu kecil kamu sudah tahu seperti ini. Adiknya. Adiknya. Saya adiknya. Ini kakak saya. Dari kecil saya sekolah selalu bareng. Walaupun dia kakak saya, dia tiap hari kesurupan. Pokoknya ngelihat hal-hal aneh. Jadi adik yang menjaga. Ya, saya selalu menjaga dia. Dari kecil sampai sekarang. Kalau hari ini kenapa tiba-tiba seperti ini? Dari tadi pas udah masuk ke MMC dia langsung begini Pak. Udah mau niat mau ketemu Pak Ustadz Danu dari berapa hari yang lalu. Saya bilang nanti saya antar. Saya bilang gitu. Istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Ya udah, yang di dalam tubuh Ibu Puji, udah dulu. Nggak usah teriak-teriak dulu. Shh. Udah diem. Udah diem dulu. Ada bapak, ada suaminya. Istighfar Ibu Puji istighfar. Sebelah sini nak, sebelah sini nak. Yuk istighfar. Astagfirullah. Kita doain aja langsung ya. Ketemu Pak Ustadz kali dia bisa. Ya. Udah. Bu. Ibu Puji. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim. Yuk, Ibu buka mata. Bu Puji, buka mata. Puji buka mata Allah. Buka mata. Allah. Sebut Ibu Istighfar Allah. ya. Bismillah. Mau minum Ibu, mau minum. Itu minum dulu. Duduk. Hati-hati keselak. Minum. Duduk. Kenapa Pak? Gimana? Kalau dia mau sadar dia ngambil wudhu itu Pak. Minta dicuci muka. Iya. Alhamdulillah sholatnya dan Sebentar, gimana? ibadahnya nggak pernah tertinggal Pak. Tapi kenapa makhluk itu kata yang sudah pernah megang kok sampai dia nggak bisa lepas gitu. Kasihan Astagfirullahaladzim. dari kecil dari umur 5 tahun begini sampai sekarang 48 tahun. Iya, melek. Ibu buka mata, duduk sekarang. Duduk aja. Duduk, bisa Yuk, Bu duduk. Puji, duduk. Yuk istighfar astagfirullah. Dia pengen ketemu sama saya, duduk. Katanya mau ketemu Ustadz Danu ya? Nah, Iya, Ibu Puji mau ketemu Ustadz Danu. Ya tuh
Ini ada Ustadz Danunya nih, ada di sini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sembuh. Jadi Ibu Puji umur 48 tahun, dari umur 5 tahun suka seperti ini ya. Kesiksa sekali Ibu Puji ya betul? Iya. Ya udah. Ini ada Ustadz Danu. Lihat Pak Ustadz. Tuh ada. Ibu. Udah, Alhamdulillah. Ibu ikut saya doa mau. Ya. Ya, betul. Nah, mau ya. Bu Puji, sekarang saya mau tanya nih. Bu Puji, kalau umpamanya ini kan sudah macam-macam pengobatan masuk ke tubuhnya Bu Puji nih. Udah mau dari dukun, mau dari kiai, ya. Bener ya? Udah baca-bacain ayat Quran sampai pusing yang bacain ya, bener ya? Pak Ustadz betul. Iya kan? Nah ini nanti saya lepas Ibu Puji ikhlas. Ikhlas Pak Ustadz. Kayak kamu ibu yang bilang ikhlas kencang banget. Saya kaget di sini. Saya tanya Bu Puji belum Kasihan, jawab. Pak Ustadz, saya Iya kasihan, saya juga kasihan. Kita Saya tanya. bukan suaminya aja Udah, ikut tahan dulu. kasihan saya. Kita tanya Bu Pujinya ya. Sabar, tenang Bu, tenang. Yaudah. Ibu Puji ikhlas. Semua pengobatan. Semua pengobatan saya lepas semua ikhlas ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan aneh-aneh lagi ya. Iya. Kalaupun Ibu Puji baca Quran niatnya satu. Apa Ibu? Karena Allah Ta'ala. Karena Allah lillahi ta'ala amin. Nah itu saya suka. Kemudian yang berikutnya Ibu, di dalam tubuh Ibu Puji ini satu ada ilmu turunan-turunan Ibu sebelum Ibu. Ya, Ibu ikhlas ilmu-ilmu ini saya bantu keluarkan ya. Ikhlas, lillahi ta'ala ikhlas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Jika nanti ada kerajaan jin yang menyerang Ibu juga, ikhlas Ibu saya lepasin. Saya sudah capek. Sudah capek ya. Iya sudah. Ibu Puji aminkan doa saya ya. Bapak sebagai suaminya, Bapak bertanggung jawab penuh kepada Allah Ta'ala. Bapak ikut ngaminin saya ya. Udah gak apa-apa, biarin dipegang aja biasa. Jangan dilawan, pegang biasa aja ya. Bapak aminin doa saya. Santai aja Pak. Ibu-ibu yang lain aminkan doa saya. Siapa tahu keadaan sehari-hari mirip sama seperti Ibu Puji ya. Ibu Puji ikhlas lillahi ta'ala saya lepas ya. Mari kita berdoa pada Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim. Iya, muji Allah Bu Puji. Subhanallah. Lemas. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini proses keluar. Kalaupun nanti sesekali beliau kesurupan gak apa-apa. Cuma diminta untuk istighfar sama muji Allah aja. Pasti akan begitu tapi insya Allah mudah-mudahan gak lama. Ya, kayak gini yang biasanya mau pingsan mau ini mudah-mudahan nanti setelah bangun mulai agak lebih tenang. Tunggu sabar, jangan ke orang pintar, jangan ke dukun, jangan dibaca-kebacakan Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala. Mending istighfar kemudian muji Allah itu akan lebih bagus. Karena ini proses keluar. Ditunggu aja, mudah-mudahan Allah ridho nanti ya, amin. Bapak sabar ya Pak ya, alhamdulillah ya. Awalnya tuh gimana dulu? Kecil saya pas sekolah SD itu saya berbaris upacara. Langsung Pak dia kesurupan. Terus sampai saya Itu momen awalnya momen itu? awalnya. Memang dari kecil, dari bayi sama mama sering kesurupan juga. Cuma yang saya selalu perhatikan karena waktu di SD saya selalu bareng. Sampai SMP saya selalu bareng. Makanya dia selalu sekelas sama saya. Kenapa saya selalu jagain dia dari kecil. Sampai sekarang saya harus jagain dia. Ya, makasih ya. Ya. Kalau Bapak gimana? Ya, saya udah ikhtiar kemana aja juga masih ada gangguan-gangguan gitu Pak. Ya, sering sekali seperti ini. Sering Pak. Tadi katanya kalau ada yang meninggal langsung. Iya langsung. Itu salah nempel, satunya Iya yang ke suka. tubuh istri saya iya. Ya,
Iya, betul, Pak. Tersiksa sekali tadi juga kita lihat ya puluhan Iya. tahun seperti Iya. ini sampai Iya, saya udah Ustaz. capek, saya udah Iya. capek. Ya, saya udah ikhtiar mana aja ya. Ya mudah-mudahan ini Ya, amin ya Allah. kembali ke amin jalan Allah ya. Amin ya Allah ya Amin, amin ya. ya. Banyak Iya. sekali Ustadz. Insya Allah ini baru keluar proses nggak apa-apa. Hasil Mudah-mudahan nanti lebih, yang penting sabar. Jangan ke orang pintar, jangan ke dukun, jangan yang baca-baca aneh-aneh nggak usah. Cuma istighfar sama muji Allah. Alhamdulillah. Ibu Puji, perutnya gimana sekarang rasanya? Alhamdulillah. Lebih ringanan? Tangannya. Tangannya gimana? Kemarin karena nggak tahu, saya dibilangnya katanya ada kelebihan. Saya juga nggak Kelebihan, ngerti. kelebihan jin Bu namanya. Jubilah minjali. Nggak apa-apa ya. Sekarang bisa cerita normal. Tadi udah nggak karuan, Karena nggak ada yang karu-karuan. minta tolong. Akhirnya saya pegang, saya urut. Oh, gitu. Dianya sembuh, tapi saya yang kena. Akhirnya ya kayak temennya ini yang kecelakaan.